anak-anak kelas 1, bertemu lagi dengan Ibu Guru Febri. Hari ini kita akan kembali belajar bersama, tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Nah, pelajaran kita hari ini, kita masih dengan tema 3, kegiatanku. Subtema 1, kegiatan pagi hari. Kita ada di pembelajaran yang kelima. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan permintaan tolong yang ada dalam percakapan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi dan mengurutkan bilangan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan 11 sampai dengan 20 dengan tepat. Nah, anak-anak kelas 1, persiapkan diri untuk segera belajar. Siapkan buku temanya dan buku tugasnya ya. Menyimaklah dengan seksama. Nah, simaklah percakapan Ibu dan Siti berikut ini. Nah, jadi ada percakapan di pembelajaran 5 ya. Boleh dilihat di buku temanya. Nah, anak-anak dengarkan, Ibu Guru akan membacakan percakapan Ibu dan Siti. Siti, bangun nak, sudah pagi. Baik Bu, Siti bangun. Ayo segera mandi. Baik Bu. Jangan lupa sikat gigi ya. Baik Bu. Oh ya Bu, bisa minta tolong ambilkan odolnya? Habis ya? Iya Bu. Ini odolnya. Terima kasih ya Bu. Sikat yang bersih ya giginya. Baik Bu. Nah, perhatikan teks percakapan tadi. Pada percakapan itu ada kalimat permintaan tolong. Nah, coba anak-anak boleh lihat kembali percakapannya di dalam buku tema. Di dalamnya ada ungkapan permintaan tolong. Nah, sehari-hari kita suka minta tolong, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Beri contoh cara meminta tolong. Tuliskan di buku tugasmu. Nah, jadi ini tugas anak-anak yang pertama di pembelajaran yang kelima, yaitu memberi contoh cara meminta tolong. Ditulis ya kalimat permintaan tolong. Cukup 2. Nah, jadi anak-anak harus membuat 2 kalimat yang berisikan permintaan minta tolong. Ingat ya, ditulis sendiri. Orang tua di rumah hanya bisa mengarahkan dan mendampingi. Nah, pagi ini Siti ikut ibu ke pasar. Di pasar, Siti melihat sayuran dan buah-buahan. Siti berlatih menghitungnya. Ayo bantu Siti menghitung buah-buahan dan sayur-sayuran berikut ini. Nah, kita akan menghitung bersama dengan Siti ya. Anak-anak harus ingat bahwa jika kita menghitung atau berhitung, kita harus melakukannya dengan teliti. Nah, jadi jika kita tidak teliti dalam menghitung, maka semua hasil penjumlahan ataupun pengurangan dan lain-lain yang berhubungan dengan hitungan akan salah ya. Nah, baik, sekarang mari kita bersama-sama menghitung.
kita perhatikan bersama. Nah, yang pertama, Siti melihat buah tomat. Ayo kita bersama Siti menghitung tomat. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tomat ada 12 buah. Yang berikutnya, Siti melihat jeruk. Nah, mari kita menghitung buah jeruk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jeruk ada 15 buah. Nah, Lani, Siti masih melihat buah yang lain, yaitu buah jambu biji. Mari kita menghitung buah jambu bersama Siti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jambu biji ada 13 buah. Nah, anak-anak perhatikan ya, jika ibu menghitung secara runtun. Nah, berikutnya lagi, Siti melihat buah lemon yang asam ya. Nah, mari kita menghitung buah lemon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lemon ada 12 buah. Nah, anak-anak ingat ya, jika kita menghitung maju, kita mulai dari yang kecil ke yang nilainya lebih besar atau banyak. Nah, jika kita menghitung mundur, kita harus menghitung dari angka yang jumlahnya lebih besar atau lebih banyak ke angka yang jumlahnya lebih kecil atau sedikit. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian ada kacang merah. Nah, mari kita menghitung berapa butir kacang merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kacang merah ada 14 buah atau 14 butir. Nah, anak-anak, kita lanjutkan materi kita setelah kita selesai berhitung. Nah, perhatikan bilangan berikut ini. Di bawah ada kotak-kotak yang berisi bilangan. Bilangannya itu teracak atau tidak berurutan. Ya, ada bilangan 20, 15, 13, 18, 14, 12, 17, 11, 16, dan 19. Nah, anak-anak bisa melihat kan bahwa bilangannya teracak. Jadi sekarang kita akan mengidentifikasi bilangan-bilangan tersebut. Nah, jadi sekarang urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Nah, jadi anak-anak harus mengurutkan dari bilangan yang terkecil atau paling sedikit jumlahnya. Ingat ya, bahwa jika kita mengurutkan dari yang terkecil berarti kita harus mengurutkan dari bilangan yang jumlahnya paling sedikit ke bilangan yang jumlahnya
lebih banyak atau lebih besar. Anak-anak kelas 1, bilangan yang diurutkan secara teratur bisa juga disebut sebagai pola bilangan. Diingat ya. Nah, kita akan melanjutkan materi kita. Hubungkanlah bilangan-bilangan berikut secara berurutan. Nah, jadi ada bilangan yang akan dihubungkan secara berurutan. Kita perhatikan ya. Nah, di sini ada bilangan-bilangan yang membentuk pola. Jadi ini adalah pola bilangan yang akan membentuk pola gambar. Kita harus menyambungkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil ke bilangan yang terbesar. Nah, kalau kita mengurutkan dari bilangan yang terkecil, berarti kita harus menyambungkan dari bilangan 1. Nah, karena di dalam bilangan-bilangan yang ada di sini, bilangan yang terkecil itu adalah 1. Nah, mari kita mulai. Jadi kita tarik garis dari 1 ke 2, 2 ke 3, lalu ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa pola bilangan yang membentuk pola gambar yang sudah kita hubungkan tadi adalah dimulai dari angka 1 sampai dengan 20. Nah, itu yang dimaksud mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baiklah anak-anak, setelah dihubungkan ternyata polanya berbentuk matahari seperti di gambar ya. Nah, ini namanya pola gambar. Jadi dari pola bilangan bisa membentuk pola gambar. Ingat ya, pola itu berarti berurutan secara teratur. Nah, gambarlah benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Yang pertama 14, yang kedua 12, yang ketiga 15, dan yang keempat 11. Jadi ini tugas yang kedua. Anak-anak harus menggambar benda yang banyaknya sesuai bilangan yang ditentukan. Menggambar benda apa saja sejumlah bilangan yang ditentukan. Nah, jika di soalnya dimulai dari 14, lalu 12, 15, dan 11, maka anak-anak harus mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dimulai dari yang paling besar. Nah, anak-anak mengurutkan dari bilangan yang paling besar, dari 4 bilangan. Lalu, bukan hanya bilangannya saja yang diurutkan, tetapi juga gambarnya. Nah, misalnya anak-anak mau menggambar bilangan yang berjumlah 11. Kira-kira urutannya ada di mana? Paling awal atau yang paling terakhir? Ingat ya, dimulai dari yang paling besar atau jumlahnya lebih banyak. Jangan lupa gambarnya juga ya. Terserah anak-anak mau gambar apa yang anak-anak sukai. Jadi tugas ini boleh anak-anak kerjakan di buku gambar. Jika anak-anak belum punya buku gambar, anak-anak boleh menuliskannya di buku tugasnya saja. Dan ingat, Ibu kembali mengingatkan bahwa tugasnya harus ditulis sendiri, ya. Orang tua hanya mengawasi saja dan mendampingi anak-anak di rumah di dalam proses belajar.
Jadi jangan curang ya anak-anak kelas 1. Baiklah anak-anak. Jadi pelajaran kita untuk hari ini di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima berakhir sampai di sini. Jika ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan, anak-anak semua boleh menghubungi ibu guru seperti biasanya. Ingat ya, tetap semangat di dalam belajar. Dan kita berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali belajar secara normal di sekolah. Oke anak-anak? Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.